kerja bupati itu namanya apa gitu. Nggak mungkin wakil bupati ngalahin elektabilitas bupatinya. Jadi mana wibawanya Pemda itu? Iya, kalau abang nih sebagai pengacara kan, Ya, kalau abang sendiri nih melihat wajah saya gimana sih? Sedih, bahagia, atau gimana? kalau melihat dari wajah Ahong ya kan, Ya, wajah Ahong itu memang biasa-biasa aja. ya. Tapi abang dari biasa-biasanya itu ada perasaan yang ditahan gitu. Pertanyaan detail Ya gimana? enggak? Karena belum ada tempat penumpahan itu belum ada. Entah waktunya belum tepat, entah suasananya belum, ya kan? Kalau abang nilai Ahong nih kan, waktunya belum tepat dan sikonnya belum ada. Di suatu saat bom itu akan meledak. Ada kesedihan lah gitu, perasaan yang paling dalam. Kadang kita harus mendramatisir segala sesuatu itu. Nggak mungkin kita harganya aja yang kita tunjukin kan. Ya bisa jadi saya kayak kesedihan, sebenarnya saya itu ada kebahagiaan di balik itu. Nah saya bahagia padahal ada kesedihan di balik itu. Kita nggak bisa menjudge orang seperti itu kan, memberi labeling gitu. Sebelum video ini dimulai, subscribe, aktifin loncengnya, oke. Bergabung itu ada enggak pertemuan dua mata antara bupati sama Ahong? Kalau sama bupati enggak, sama wakil. Sama wakil? Ya, Rudi. Oh, sama wakil, bukan sama bupati. Bukan. Tapi kenapa kok Ahong sering jalan sama bupati yang itu kan ibaratnya yang dealan kan sama wakil bupati. Di masa kampanye itu saya dealan tadi itu kan sama Rudi. Paling banyak yang Ahong liput itu adalah bupati. Ya. Kenapa itu? Liput yang sekarang ini. Enggak. Ceritanya yang sekarang. Enggak, di waktu kampanye itu. Waktu kampanye itu sebenarnya yang diliput itu udah bilang. Iya. Satu segmen sama Pak Bupati dan satu segmen sama Wakil Bupati. Sebenarnya satu segmen saya potong untuk menjadi beberapa bagian sampai 8 bagian. Akhirnya video itu ada 8 video gitu kan. Jadi kayak banyak gitu. Sama Pak Rudi. Pak Rudi juga satu segmen tapi tidak saya potong. Memang full 24 menit. Sama Pak Bupati cuma 3 menit, 4 menit, 5 menit, 2 menit gitu. Kalau untuk pertemuan sama masyarakat sama, boleh dicek tuh lagi tuh kegiatan Pak Rudi sama seimbang gitu. Seimbang. Tapi timbangannya harus agak berat kayak itulah ke bupati. Ada gini ya Bang. Sebenarnya elektabilitas bupati dengan wakil itu nggak boleh sama. Setelah duduk kita tahu 60% untuk bupati, 30% untuk wakil gitu kan. Ya. Jadi yang 10% itu ada PD, kadis, kepala dinas gitu. Itu perbagiannya. Nggak mungkin wakil bupati ngalahin elektabilitas bupatinya. Jadi mana wibawanya Pemda itu? Iya, secara logika memang betul, ya kan. Tapi kalau karismatiknya wakil menonjol dari bupati kan nggak bisa juga kita yang Karisma yang mana? Coba bilang dulu Bang. Iya, misalnya. Ya misalnya itu yang seperti Enggak, apa? Ahong kan bilang tadi, Ahong bilang bupati itu harus tinggi dari wakil bupati. Jadi kalau dari karismanya wakil ini, masyarakat yang menginginkan, itulah contohnya, kan nggak bisa juga diperbandingkan dengan tadi itu, ya kan? Secara kebetulan di pesisir selatan RA ini memang karismatiknya dengan identik oleh masyarakat yang itu kan. Jadi kalau Ahong berpatokan di situ nggak pas itu. Sebelum duduk nih. Sebelum duduk maupun setelah duduk. Kan saya udah bilang. Iya. Satu segmen sama Pak Bupati dan satu segmen sama Wakil Bupati. Nah, kenapa saya potong banyak video Bupati? Karena banyak di lapangan tuh bilang kerja Bupati itu namanya apa gitu. Kok nggak ada muncul gitu. Makanya saya lebih fokus ke sini. Yang dijual tuh bisa Pak RA. Karena Pak Rudi adalah orang baru yang terjun di politik. Gitu. Jadi nggak mungkin saya terlalu jor-joran ini
Pokoknya videonya satu segmen, ini satu segmen, tapi saya potong ini banyak-banyak karena kita untuk masuk ke masyarakat memberi penjelasan bahwa bupati itu bukan tidak bekerja gitu. Oke, kita beralih ya. Ya, Sekarang nih bupati kan udah duduk nih. ya, Ya kan? ya. Kebetulan kemarin Ahong sempat bergabung dengan Pemda Pesisir Selatan. Hmm. Itu jalannya itu berapa bulan itu, Om? Oh, tiga 3 bulan. Hmm. Gimana? Job description yang Ahong jalankan di pemerintahan itu apa-apa aja gitu? Selama 3 bulan itu kita jalan bareng bupati yang liput kegiatan main di YouTube gitu kan. Ya. Bisa dikatakan gimana ya, solo lah gitu kan, kita karena kita nggak main di tulisan, kalaupun kita ngetik nanti kita lempar ke teman gitu kan, ke wartawan yang lain gitu. Nggak fokus di tulisan. Habis kita liputan kita juga ngepost di Facebooknya, Instagramnya gitu. Ya kayak gini aja rutinitas kita gitu. Itu memang ada langsung dari dinas Kominfo-nya untuk diliput atau memang job description Ahong dikasih di dinas? Ya, kita ditempatkan di bagian humas karena waktu itu bapak juga meminta saya di bagian humas, jadi saya ambillah tawaran bapak. Saya coba 3 bulan, habis 3 bulan ya saya merasa tidak passion saya lagi gitu kan, karena mungkin udah capek, bosannya, kayak saya memang orang agak pembosan dikit ya, ombudsman. Jadi malu lah anak muda kan. Iya. Gitu. Apa ada masalah yang lain? Masalah- ya. Kalau abang nih sebagai pengacara kan, Ya, benar. logik wajah Ahong itu kan abang ada kesedihan lah gitu, perasaan yang Logiknya. paling dalam. Kadang kita harus mendramatisir segala sesuatu itu untuk, nggak mungkin kita realnya aja yang kita tunjukin kan. Ya bisa jadi saya kayak kesedihan, sebenarnya saya itu ada kebahagiaan di balik itu. Nah saya bahagia padahal ada kesedihan di balik itu. Kita nggak bisa menjudge orang seperti itu kan, memberi labeling gitu. Ya, abang kan mengikuti. Jadi kalau abang sendiri nih melihat wajah saya gimana sih? Sedih, bahagia, atau gimana? Kalau melihat dari wajah Ahong ya kan, Ya, wajah Ahong itu memang biasa-biasa aja. ya. Tapi abang dari biasa-biasanya itu ada perasaan yang ditahan gitu. Pesan ditaruh Ya gimana? enggak? Karena belum ada tempat penumpahan itu belum ada. Entah waktunya belum tepat, entah suasananya belum, ya kan? Ini kalau abang nilai Ahong nih kan, Ya. waktunya belum tepat dan sikonnya belum ada. Ya. Di suatu saat bom itu akan meledak. Gimana ya? Intinya kalau di Pemda ya memang capek, bosan. Kalau seperti orang nih siangnya kayak orang bego gitu. Malam tuh baru jalan otak ngedit gitu kan. Jadi sering begadang, pagi udah apel. Bayangkan Pak Busman nih, jam 7 udah bangun, setengah 7 udah bangun. Sampai rutinitasnya jam 5. Terus ngedit, istirahat dulu kan, nanti ngedit malam itu sampai jam 2 jam 3. Terus tidur jam 2 atau jam 3 kan. Terus jam setengah 7 bangun, itu tiap hari rutinitasnya. Dan kita mainnya solo. Kita main di YouTube itu solo gitu kan. Kalau kita sekedar bikin berita online itu kayak siang share, ada editor, tulisannya oke, udah siap, besok lagi gitu kan. Kalau ngedit itu nyusun lagi gitu, habis sekitar 4 jam, 5 jam, 6 jam gitu kan. Jadi kayaknya 3 bulan tuh udah cukup lah gitu kan. Kena Kalau menurut abang Ahong ini memang susunan katanya penepisan hati yang